Selamat datang di Tarot. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kabar kalian selalu baik, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading ya, dan temanya kali ini kehebatan kamu yang tersembunyi, ya, yang tidak kamu sadari. Saya ingatkan ini general reading, akan semuanya disonet ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa disonet, bisa enggak. Bisa sebagian aja yang resonate atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. General reading, kehebatanmu yang tersembunyi. Kehebatanmu yang tersembunyi. Kehebatanmu yang tersembunyi. Oke. Kehebatanmu yang tersembunyi. Ya. Kamu tindakan kamu, ucapan kamu, keputusan kamu tidak pernah sembarangan, gitu ya. Kamu selalu serius dalam melakukan apapun. Pekerjaan kamu, ya, kamu serius, kamu total. Kamu juga hati-hati dalam mengambil keputusan. Hati-hati bersikap, hati-hati bertindak. Kamu gak mudah percaya sama orang. Kamu gak mudah dibohongi, gitu ya. Kamu kayak punya radar pendeteksi kebohongan, gitu ya. Di dalam diri kamu punya intuisi. Kamu punya ya semacam kayak semacam alat gitu ya. Pendeteksi. Jadi kamu tuh nggak mudah dibohongi. Kamu tuh bisa ngebaca situasi, ngebaca gestur tubuh orang, ya, gerak-gerik, bisa ngebaca motif orang, gitu ya. Kamu peka, kamu waspada, gitu. Di sini memang kesannya kamu seperti nggak mudah untuk didekati, ya, karena terutama untuk orang-orang baru, ya, orang-orang yang baru kenal, kamu nggak akan mudah untuk say hello, gitu ya. Kamu akan menganalisis dulu, mengamati orang tersebut, gitu ya. Ya, jadi kamu kesan pertama itu emang kamu nggak banyak ngomong, kamu diem, nggak banyak ngomong. Tapi sebenarnya di situ kamu lagi observasi. Ya, ini dalam hal apapun ya, nggak cuman sama orang lain ya, dalam pekerjaan, ya, dalam circle, ya, organisasi, kamu tuh butuh waktu untuk mengambil keputusan, ya, butuh observasi dulu, butuh mengenal lebih dalam dulu untuk akhirnya kamu yakin mengambil keputusan tersebut, mengambil iya dan tidaknya itu tuh kamu butuh keyakinan, butuh observasi. Jadi emang kesannya kayak kamu tuh lambat dalam mengambil keputusan, padahal sebenarnya karena kamu nggak ceroboh, gitu ya. Kamu nggak ceroboh, ya, kamu butuh data, gitu ya. Kamu butuh data untuk akhirnya mengambil keputusan. Itu tuh butuh mengamati dulu. Itu kehebatan kamu. Kehebatan kamu yang tersembunyi. Mungkin kamu nggak sadar, sebenarnya kamu itu memberi rasa aman, rasa nyaman, ya, kepada orang-orang di sekitar kamu. Energi kamu itu positif, ya. Orang tuh bisa ngerasa aman, rasa nyaman bersama kamu. Ya, ini bisa
Ya, contoh kayak pasangan kamu, ya, itu bisa menjadi diri dia sendiri saat bersama kamu. Atau di sini juga iya, kayak anak-anak kecil atau binatang itu suka mendekat ke kamu. Itu karena kamu memiliki energi yang bagus, energi yang baik, ya, energi kasih sayang. Gitu. Dan kehebatan kamu di sini, kamu tuh sebenarnya mudah untuk menciptakan achievement, gitu ya. Keberlimpahan, keberhasilan, kesuksesan itu sebenarnya mudah untuk kamu raih. Ya. Kamu itu mudah untuk mendapatkan keberuntungan, keberlimpahan. Tapi di sini bukan karena apa ya? Ini di sini lebih karena energi kamu yang positif. Ya, frekuensi kamu yang tinggi. Ya, karena kamu mudah mudah menghargai hal-hal kecil, ya. Mudah bahagia dari hal-hal kecil. Mudah mensyukuri dari hal-hal kecil. Gitu. Jadi kamu tidak menuntut hal yang besar untuk kamu sukses, untuk kamu bahagia, enggak. Ya, tapi justru di sini karena rasa syukur kamu, rasa bagaimana kamu menghargai sesuatu meskipun itu kecil. Nah, itulah yang apa ya? Mengundang gitu ya. Mengundang keberlimpahan, mengundang keberuntungan. Jadi kehebatan kamu adalah di sini tentang energi kamu. Ya, rasa syukur, cinta kasih yang besar untuk dunia. Ya, ini cinta kamu yang besar ini bukan hanya untuk orang-orang sekitar, ya, untuk keluarga kamu, untuk orang-orang terdekat kamu enggak, tapi memang kamu memiliki cinta yang besar untuk dunia, ya, untuk binatang, gitu ya. Kamu di sini mungkin memang pecinta binatang ya sebagian besar. Kamu tuh orang yang enggak tegaan, ya, sama makhluk hidup. Ya, kadang kamu kalau bisa itu kamu mau ngebantu semua orang, gitu ya, memiliki kepedulian yang tinggi. Kehebatan kamu yang tersembunyi. Ya, kamu itu punya kemampuan untuk menciptakan peluang. Ya. Ide kamu tuh, ya kamu tuh nggak kehabisan ide, nggak kehabisan akal, gitu ya. Kalau mungkin orang lain tuh akan mentok pada ide, gitu ya, satu peluang. Tapi kalau kamu tuh selalu punya banyak pilihan, gitu ya. Kamu memiliki kreativitas yang tinggi, mampu menciptakan peluang yang menghasilkan uang, gitu. Ya, jadi ya di sini mudah untuk kamu mendapatkan rezeki, usaha, pekerjaan, gitu ya. Orang tipikal kayak kamu tuh nggak akan apa ya, nggak akan kebingungan gitu, nggak akan takut kehilangan pekerjaan, nggak takut gagal gitu, ya. Kamu suka mencoba hal baru, memulai hal baru, usaha baru. Kehebatan kamu yang tersembunyi. Hmm. Kehebatan kamu yang tersembunyi. Di sini resiliensi, ya, ketahanan mental dan ya, ketahanan mental itu juga akan mendukung kesuksesanmu. Ya, kenapa? Karena ya sekarang zaman udah yang semuanya serba cepat. Ya,
Dan orang yang mampu bertahan di situasi yang seperti sekarang itu ya, yang sukses itu orang yang mampu bertahan, yang sabar, yang tekun, yang ulet, gitu ya. Nggak mudah terdistraksi, ya mudah menyesuaikan dengan situasi, kondisi, gitu ya. Kamu orang yang adaptif, ya mudah beradaptasi dengan perubahan. Ya, sekarang kan perubahannya cepat banget ya. Di zaman teknologi seperti sekarang gitu. Hanya orang-orang yang berani bertahan, sabar, itu ya akan sukses. Tidak mudah menyerah, gitu kan. Kehebatanmu yang tersembunyi. Ya. Kamu tuh punya kemampuan untuk mengarahkan. Ya. Kamu seorang pemimpin. Mampu mengarahkan orang lain. Ya. Kalau kamu punya ide, ya, punya pandangan, kamu ambil keputusan, itu orang tuh akan ngikut. Orang tuh mudah percaya sama kamu. Kamu punya kendali atas dirimu sendiri. Ya, kamu orang yang apa ya, seperti seorang ksatria, ya, memiliki kekuatan gitu untuk mengarahkan pasukannya gitu. Ya, jadi kamu tuh sebenarnya dipercaya gitu ya. Dipercaya oleh orang-orang sekitarnya kalau kamu tuh mampu. Jadi, kehebatan kamu yang tersembunyi. Ya. Kamu tuh leader. Kamu tuh seorang pemimpin sebenarnya. Kamu punya kemampuan mengarahkan orang lain. Gitu. Ya. Yes. Transformasi. Sebagian besar dari kamu di sini, kamu udah bertransformasi hidup kamu, ya. Jadi kehidupan kamu di masa lalu dan kehidupan kamu yang sekarang itu udah berbeda 180 derajat gitu ya. Aku rasa di sini ya, sebagian besar dari kamu mungkin pernah mengalami the tower moment, ya, momen kejatuhan, momen kehancuran ego, kematian ego, ya. The tower moment itu ya di sini bisa karir kamu yang hancur, hubungan kamu yang hancur, ya, dan itu membuat kamu bertransformasi. Banyak dari pola pikir kamu, sudut pandang kamu yang dirombak, ya, perubahan gitu ya. Perubahan sudut pandang, perubahan pola pikir, dan itu terjadi karena adanya the tower moment. Jadi diri kamu yang sekarang itu udah melalui proses transformasi gitu ya, dan inilah diri kamu yang sekarang. Jadi ibaratnya kayak kamu tuh udah dikuliti habis gitu ya, saat ditawar momen tersebut. Ya, dan di sini ya kalian pasti menyadari banyak sekali yang berubah dari diri kamu, ya. Cara berpikir kamu, ya, mindset kamu berubah. Dan otomatis kehidupan kamu juga ikut berubah. Jadi apa kehebatan kamu di sini? Kamu mampu melalui masa the tower moment tersebut.
gitu ya, masa ujian. Ya, kalau orang umum itu bilang, ya kamu pernah diuji sama Tuhan. Tapi ujian tersebut membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik, ya, lebih dewasa, lebih bijaksana, gitu. Tidak lagi mengandalkan ego, tidak lagi mengikuti ego, keinginan, hawa nafsu, gitu ya. Kamu punya kontrol diri yang baik, kecerdasan emosional yang baik, yang bagus, gitu ya. Disitulah perbedaannya. Setelah kamu mengalami transformasi, ya, kehebatan kamu yang tersembunyi, ya, kamu menjadi orang yang sangat independen sekarang. Mandiri, memiliki kepercayaan diri yang baik, ya, memiliki self respect yang baik, ya, kamu menghargai diri kamu, ya, mencintai diri kamu, percaya akan kemampuan diri kamu sendiri. Dan di sini kamu tuh kayak ya udah merdeka gitu ya, nggak ada yang mengikat kamu lagi. Yang mengikat kamu apa ya, rasa ketakutan kamu, kecemasan kamu gitu ya. Kamu udah melangkah jauh tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, ya, gitu. Kamu udah merdeka, ya. Jadi kamu tidak lagi takut akan opini orang lain, ya, cemas akan penilaian orang lain, judgement gitu tuh udah bukan level kamu gitu ya. Kamu udah naik level sekarang menjadi orang yang ya udah, kamu tidak bergantung akan opini orang, ya. Kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu percaya akan keputusan kamu percaya akan tindakan kamu, ya. Kamu melangkah dengan ringan, ya, dengan percaya diri. Itu apa kehebatan kamu adalah kepercayaan diri kamu yang baik, gitu. Ya, kamu sudah melepaskan kemelekatan, ketakutan, kekhawatiran, gitu. Kehebatan kamu yang tersembunyi. Kehebatan kamu, ya. Aku di sini akan bilang mungkin kamu tidak menyadarinya bahwa kamu tuh seorang leadership. Ya, kamu seorang leadership, kamu seorang pemimpin. Kamu punya kemampuan mengarahkan. Dan kamu tuh orang yang karismatik. Jadi apapun yang kamu ucapkan, itu tuh orang tuh akan sangat percaya dengan apa yang kamu ucapkan. Karena apa? Kamu punya keyakinan penuh atas diri kamu. Kamu punya kepercayaan diri yang baik. Gitu. Kamu punya kemampuan untuk mengelola tim. Ya. Oke, aku akan pakai kartu oracle-nya. Kehebatan kamu yang tersembunyi. Sama. Kehebatan kamu yang tersembunyi. Ya. Kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan luka kamu. Gitu ya. Makanya tadi aku bilang, sebagian besar dari kamu tuh pernah mengalami the tower moment, momen kehancuran. Ya. Dan di sini kamu mengalami transformasi, ya. Dan masa transformasi ini kamu, ya, ada kesembuhan, ya. Kamu menyembuhkan luka kamu, menyembuhkan trauma kamu, menyembuhkan ketakutan kamu. Iya. Jadi, kemampuan kamu tersebut itu apa ya, membuat kamu tidak mudah untuk dihancurkan. Tidak mudah ditumbangkan.
ya. Kamu tahu bagaimana menyembuhkan luka, kamu tahu bagaimana bangkit setelah keterpurukan, ya. Makanya kamu seperti burung fonik, ya, burung yang abadi. Kamu mengenal dirimu dengan baik, kamu mengenal lukamu, ya. Kamu mengenali lukamu dan kamu menyembuhkan, ya. Kehebatanmu yang tersembunyi. Hidupmu, ya, perjalanan hidupmu mungkin terasa seru, ya, terasa seperti roller coaster. Naik turunnya itu kerasa banget, ya, apalagi tower moment tersebut, gitu ya. Tapi sebenarnya di sini, ya, kamu itu dijaga dari atas, kamu dilindungi dari atas, ya. Tuhan itu selalu menolongmu. Makanya mungkin kamu tuh kadang sadar kayak ada aja ya yang ngebantu ketika kamu lagi terdesak, gitu ya. Ada aja jalan keluarnya, gitu ya. Itu sebenarnya Tuhan itu menolong kamu. Ya, Tuhan itu nggak membiarkan kamu jalan sendirian, ya. Apalagi kalau kalian ini ya, yang merasa seperti nggak ada yang peduli sama kalian, ya, sama kamu. Tidak ada yang memahami kamu, gitu kan. Apalagi orang seindependen kamu, ya. Itu biasanya memang apa ya? Kamu adalah orang-orang yang sudah memiliki kesadaran, ya, udah memiliki self love yang baik, ya, udah menghargai diri kamu sendiri. Intinya di sini kamu tuh udah nggak peduli, ya, bagaimana riuhnya kehidupan di luar, gitu ya. Kamu mungkin udah nggak nyaman dengan orang-orang yang vibrasinya itu masih rendah, energinya masih rendah, orang-orang yang masih apa ya, masih cemas, masih overthinking, masih memiliki ketakutan, itu kamu udah nggak nyaman dengan energi-energi seperti itu. Energi kamu udah naik, udah lebih tinggi. Otomatis di sini ketika energi kamu udah naik, energi kamu udah tinggi, energi yang di bawah kamu, orang-orang yang masih masih cemas, masih overthinking itu nggak akan nyaman, gitu ya. Jadi ya mungkin circle kamu tuh akan mengecil, ya, circle kamu sekarang mengecil. Teman kamu mungkin bisa dihitung jari, ya, 1, 2 gitu kan. Dan di sini mungkin kamu akan ngerasa kayak, terutama ketika kalian lagi mengalami situasi yang berat, ya, seperti kamu sendirian, tapi percayalah di sini Tuhan bersama kamu, Tuhan menjaga kamu, ya. Tuhan itu selalu menolong kamu, gitu, ya. Kamu tuh dijaga, kamu dilindungi. Kehebatan kamu yang tersembunyi. Kehebatan kamu yang tersembunyi. Ya. Di sini ketika kamu lagi terkungkung dengan pikiran negatif kamu, terkungkung dengan emosi-emosi negatif kamu tuh mudah untuk melepaskan. Gitu ya. Kamu mudah untuk mengelola emosi kamu, mengelola pikiran kamu. Jadi kamu tidak terperangkap di pikiran negatif, di emosi negatif. Gitu ya. Kamu punya kendali penuh atas hidupmu. Kamu sudah memiliki kesadaran diri, ya. Kamu udah mengenal diri kamu dengan baik, ya, mengenal emosimu, perasaanmu, ya, pikiranmu, gitu. Jadi kamu punya kemampuan untuk mengatur, mengendalikan. Ya, jadi kamu tidak akan terjebak begitu lama dalam
kenegatifan ya, kenegatifan pikiranmu, emosimu, perasaanmu. Ya. Namanya manusia, ya. Orang yang sudah memiliki kesadaran diri, ya tidak berarti tidak memiliki emosi negatif. Tidak berarti udah bebas dari pikiran negatif, itu salah besar ya. Ya, orang yang memiliki kesadaran diri, ya tetap biasa seperti yang lain ya, tetap punya pikiran negatif, perasaan negatif, pikiran negatif. Cuman bedanya, orang yang sudah memiliki kesadaran diri, itu udah punya kendali, ya, punya kontrol, sudah paham. Jadi tidak akan berlarut-larut gitu ya, tidak akan terperangkap di pikirannya, di perasaannya, begitu. Oke ya, sampai di sini dulu readingannya ya. Di sini zodiak yang terbaca yang paling kenceng energinya ada di Leo. Ya, Leo, Aries, Sagittarius, tapi lebih kenceng di Leonya. Ya. Kemudian ada Gemini, ya, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, lebih kenceng di Virgonya. Ya. Dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini ini bukan berarti bukan readingan buat kamu ya, sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Sampai di sini dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.